Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sehat ya? Sehat. Nah, sekarang coba diperiksa dulu tempat duduknya masing-masing, sampah. Jangan sampai ada sampah. Siapkan alat tulisnya, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya siap ya. Jangan ribut ya. Ayo, semuanya dalam keadaan siap. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Coba duduk siap. Siap. Oke, coba dipimpin. Oke, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang piket siapa Cinta? Ini kenapa belum dihapus? Putri, ya, piket dulu Putri. Ya. Semuanya harus menjaga kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan kelas, dan harus taat aturan ya Putri ya. Oke, jangan diulang lagi ya, pernah. Yang absen hari ini hadir semua ya, Ibu lihat ya di sini. Hadir, Bu. Oke, baik. Selanjutnya semangat semuanya karena hari ini kita akan belajar tentang apa? Baca sama-sama. Ukuran penyebaran data. Oke. Baik, boleh next. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang tadi ya, ukuran penyebaran data, di sini Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu semuanya. Masih ingat dengan pertemuan sebelumnya mengenai ukuran pemusatan data? Itu ada apa aja? Mean. Modul. Iya. Median. Iya, betul, masih ingat ya? Nah, Ibu minta anak-anak coba scan di sini. Ini asesmen diagnostik supaya prasyaratnya nyampe karena kita akan mempelajari ukuran penyebaran data nanti. Sudah ya? Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup. Ya, silakan. Oke, cukup. Sudah semuanya ya? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Kita next, Kak. Nah, coba kita telaah sama-sama dua data di depan. Ya. Ini setelah dicari tahu ternyata rata-ratanya itu sama, yaitu sama-sama 50 ya. Nah, coba dilihat dulu data yang satu sama data yang dua sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Beda ya. Yang ini ada 10, ada 90, yang itu enggak ada. Beda ya? Tapi rata-ratanya sama. Gitu. Nah, kenapa sih? Coba boleh di next, Kak. Nah, nyatanya tidak sama kedua data tersebut. Data pertama berjauhan jaraknya, data yang kedua sangat rapat. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Bagaimana sih cara penyebarannya? Gitu. Ternyata data berbeda-beda ya. Boleh next? Nah, tujuan hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menentukan jangkauan dari suatu data atau Range. ya, yang kedua menentukan kuartil, Q1, Q2, Q3, kemudian jangkauan antar kuartil, menentukan simpangan kuartil, dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu nanti kita akan belajar bersama, kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD dan masalah. Jadi anak-anak Ibu harus memecahkan masalah yang ada di amplop tersebut. Nanti Ibu akan memberikan kejutan untuk anak-anak Ibu ya. Oke. Nanti akan dipresentasikan dan selanjutnya kesimpulan. Cukup ya? Lanjut, motivasi pagi hari ini sebelum kita melanjutkan tantangan kita. Satu prinsip hari ini, rasa malas itu cuma bertahan 5 menit pertama. Begitu kamu mulai melangkah dan mencoba, rasa penasaranmu akan mengambil alih. Nah, maka dari itu coba anak-anak Ibu semuanya tarik nafas dalam-dalam. Buang. Luruskan niat dan mari kita taklukkan tantangan hari ini. Sudah siap untuk dimulai? Siap. Oke, tepuk semangat dulu ya. Sudah bisa semuanya ya? Sudah, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Digulung. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Kita lanjut ya ke materi ukuran penyebaran data. Penyebaran data adalah cara kita untuk melihat seberapa berjauhan ya nilai-nilai tersebut satu sama lain. Dengan kata lain, penyebaran data menunjukkan seberapa beragam sih atau bervariasi sih data yang kita miliki gitu ya. Contohnya apa sih Bu? Yang pertama ada nilai ulangan, ada waktu bermain kita ya, kadang sebentar, kadang lama banget, kadang kelamaan gitu ya. Terus ada waktu belajar, terus uang jajan kita juga ya, kadang nggak dikasih sedikit, kadang kita dikasih lagi gitu ya, kadang nggak dikasih gitu. Aduh. Next Kak. Oke, nah sekarang kita pelajari jenis-jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama jangkauan. Cinta, apa jangkauan itu Cinta? Jangkauan itu selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil, Bu. Ya, Dipa kuartil apa? 3 titik potong dalam data yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Bu. Ya, jangkauan kuartil. Ica apa Ica?
Oke, Putri terakhir apa? Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah dari selisih antara nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil terkecil. Oke, boleh next. Pengertiannya udah kita pelajari ya. Sekarang kita akan menentukan bersama-sama nih. Ada satu data dan tentukan jangkauannya, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartilnya. Next. Oke. Yang pertama jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Nilai terbesarnya tadi berapa? 95. Nilai terkecilnya? 60. Nah, selisihnya itu berarti Dikurang. ya, hasilnya? 35. Oke, sudah ketemu ya? Ya, next. Nah, sekarang kita mencari kuartil. Kuartil yang pertama yang mudah kita ketahui adalah urutkan dulu datanya, lalu kita lihat tengahnya siapa. Jadi Q2 ini sama dengan ukuran ya, sama dengan median ya di ukuran pemusatan data. Jadi Q2-nya berapa? 85. Lanjut, Kak. Nah, sekarang kita cari Q1-nya. Q1 itu adalah nilai tengah dari data pertama, data awal. Nah, nilai tengahnya ada dua, 60 dan 70. Ini nanti akan dibagi dua ya. Jadi 60 tambah 70 dibagi dua hasilnya 65. Q1 sudah ketemu. Q3 sekarang sama ya, jalannya seperti tadi. Sudah ketemu. Q3 berapa? 90. Nah, itu ya kuartilnya. Ada Q1 65, Q2 85, Q3 90. Next. Karena jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu tadi selisih antara nilai kuartil terbesar dan terkecil. Nah, Q3 dan Q1. Hasilnya 25. Itu jangkauan kuartilnya ya. Boleh next? Nah, sekarang simpangan kuartil. Yaitu setengah dari selisih antara nilai kuartil yang tadi kita sudah ini ya, sudah cari tahu. Jadi jangkauan kuartil dibagi dua, hasilnya 12. nah, oke. Next. Oke, Ibu tadi sudah semua dipelajarin ya. Dari mulai jangkauan kuartil. Lanjut. Kuartil. Simpangan kuartil sudah semua. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu yang ngerjain semuanya ya. Karena tadi sudah dibekalin ilmunya. Asik. Sekarang Ibu punya 2 amplop yang berupa tantangan atau masalah yang ada di data ini. Jadi data ini nanti diperlukan untuk dicari tahu jangkauannya, kuartilnya, simpangan kuartilnya, jangkauan kuartilnya ya. Semuanya harus bisa mengisi. Ya, oke. Sebelum itu Ibu lihat ini Putri apalagi udah lemes banget, nunduk aja. Putri bangun ya. Kita ice breaking dulu. Konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kalau kata Ibu, pegang hidung. Iya, konsentrasi ya. Oke, 3, 2, 1. Pegang alis. Iya, pegang kuping. Putri memang tidak konsentrasi. Sekali lagi Putri ya. Yuk kita bareng-bareng. Pegang telinga. Iya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, cukup ya. Kita sekarang lanjut lagi. Ini amplop bukan sembarang amplop. Ini adalah masalah kalian yang harus diselesaikan. Harus bisa sayang ya. Kalian keren semuanya, kalian nih. Ya. Baik, dengarkan Ibu dulu semuanya. Kelompoknya yang seperti kemarin ya sudah dibagikan. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Nanti semuanya harus bekerja. Jadi ada ininya tugasnya masing-masing ya. Ada ketua, ada sekretaris yang menganalisis, ada juru gambarnya, semuanya sudah ada job desk-nya. Jadi semuanya harus bekerja. Ya, ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Ayo semuanya kita kerjakan dalam waktu 20 menit ya LKPD-nya ya. Ya, silakan. Gimana? Kelompoknya pada ngerjain semuanya ya? Iya, boleh apa? Iya, ini nanti ini aja. Iya. Sip, keren, udah keren. Iya, ini masalahnya. Nah, ini. Iya, jadi ini ulangan-ulangan ya. Oke. Udah bagus ya Ibu lihat semuanya ini udah bisa mengerjakan dengan baik. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Sudah? Oke. Sip, selanjutnya adalah presentasi.
Ya, semuanya akan kebagian presentasi, tapi hari ini Ibu mau satu acak, jadi satu orang yang presentasi. Kalian nggak tahu siapa ya? Jadi semuanya harus siap, oke? Siapa ya? Aku, Bu. Oh, Oh, oke. Sekarang karena Ibu tadi baru mikir ya, ini siapa yang mau maju, ternyata ada yang lebih dulu mengajukan dirinya. Keren sekali, Cinta. Boleh tepuk tangan untuk Cinta. Silakan, Cinta dari kelompok berapa? Oke, Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Frishinta Felna Ajahra dari kelompok 1. Ya. Di sini saya ingin berpresentasi ya, Bu. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 ini data yang diterima dari amplop kasus. Jadi sini disuruh buat tuliskan sampel atau data mentahnya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini ada 55, 99, 87, 78, 60, 90, 40, dan 25, Ibu. Oke, gimana kelompok yang lain? Sama ya, betul berarti ya Cinta. Iya, Oke, Ibu. terima kasih. Boleh Ya, terima duduk kasih lagi. juga, Ibu. Oke, boleh next. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari bersama-sama, terus kalian juga sudah memecahkan masalahnya tadi. Kemudian apa sih manfaatnya, Bu, pelajaran hari ini? Yang pertama, melatih kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi data secara akurat ya. Jadi tidak semua data itu sama ternyata. Yang kedua, memahami ukuran penyebaran data dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, tadi kita udah mengerjakan LKPD, sekarang terakhir ini asesmen sumatif. Ibu mau tahu individu ya, ini dikerjakan secara individu semuanya. Semuanya mengerjakan dalam waktu 15 menit cukup ya? Ya, boleh dicatat dulu di bukunya masing-masing, ayo. Silahkan. Udah? Sudah. Ya, oke. Dikumpulkan semuanya sini. Nanti Ibu akan koreksi, minggu depan Ibu akan bagikan ya. Oke. Ya. Oke, boleh next. Nah, kesimpulannya ya. Kesimpulan yang didapat tadi apa aja? Boleh, siapa yang ingin? Dipa. Oke, Dipa. Aku aja lah, Bu. Aku aja. Oh, boleh. Jadi ukuran penyebaran data yang dikumpulkan tadi itu adalah jangkauan, kuartil, sama jangkauan kuartil, serta simpangan baku yang fungsinya untuk menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok data menyimpang atau tersebar dari nilai pusatnya. Melalui materi yang tadi kita sudah pelajari, jadi dapat disimpulkan bahwa dua kelompok data dengan nilai rata-rata yang sama bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Nilai penyebaran yang kecil menandakan data tersebut homogen atau konsisten dan saling mendekati, sedangkan nilai penyebaran yang besar menandakan data bersifat heterogen atau bervariasi dan saling berjauhan. Oke, terima kasih Cinta, good job. Selanjutnya, next. Ya, apa? Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Senang ya. Oke, selain senang, semoga setelah pulang dari sini anak-anak Ibu semuanya bisa menerapkan dalam sehari-harinya ya. Oke, dan minggu depan jangan sampai lupa materinya. Oke, apa yang masih dibingungin? Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Cukup ya, sudah paham semuanya karena tadi kita sudah mengerjakan masalah itu sendiri ya. Oke, next materi yang akan datang nanti kita akan sama ya mencari jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dengan data kelompok. Oke, next. Oke, sip. Setelah ini gimana? Ada pelajaran lagi? Ada, Bu. Ada ya? Ya, tetap semangat aja dari Ibu mah ya. Semoga kalian lancar-lancar sekolahnya. Kita tutup dulu sama-sama. Ayo, fokus dulu. Sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu ya. Terima kasih anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.